Hai semua, senang bertemu kembali di channel I Am English, channel di mana kita akan belajar bahasa Inggris dan juga belajar tentang publikasi ilmiah. Dan kali ini saya akan memberikan tips publikasi di khususnya jurnal ilmiah. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali beberapa jenis publikasi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, yang paling sering kita dengar, khususnya bagi para dosen dan para mahasiswa, adalah penerbitan artikel di jurnal ilmiah. Yang kedua, kita juga tahu bahwa banyak sekali guru atau dosen kita atau teman-teman kita menerbitkan buku atau dalam bentuk chapter buku. Yang ketiga, kalau kita mengikuti konferensi ilmiah baik taraf nasional maupun internasional, biasanya panitia akan menerbitkan luaran dari konferensi tersebut dalam bentuk proceeding. Yang keempat, kadang kita juga pernah mendengar yang namanya book review, biasanya berisi tentang analisis kritis sebuah buku. Dan yang terakhir, kadang kita juga mendengar ada istilah brief report, yaitu laporan singkat dari sebuah penelitian yang utuh. Nah, kalau seandainya kita tertarik menerbitkan artikel dalam bentuk jurnal ilmiah, tentunya kita harus memilih target jurnal yang tepat. Apakah itu jurnal yang terakreditasi secara nasional ataupun jurnal yang memiliki reputasi internasional. Jurnal yang terindeks nasional biasanya diindeks oleh Sinta Ristek Dikti dengan range tingkatan dari Sinta 1 hingga Sinta 6, di mana Sinta 1 adalah peringkat jurnal tertinggi di indeksasi Sinta. Kalau seandainya jurnal tersebut harus bereputasi internasional, maka harus dipastikan jurnal tersebut terindeks dalam DOAJ atau Scopus atau Web of Science. Dan biasanya yang paling umum untuk jurnal internasional kita lebih sering mendengar kata Scopus, di mana Scopus Q1 memiliki reputasi paling baik dibandingkan dengan Scopus Q4. Dan kita juga harus berhati-hati sebagai seorang penulis untuk memastikan kualitas jurnal yang kita target. Kita harus memastikan jurnal tersebut bebas dari jurnal predator. Dan untuk mengecek itu kita bisa pergi ke yang namanya Beall's List, di mana kita bisa memasukkan nama jurnal tersebut. Dan jika nama itu muncul, maka bisa dipastikan menurut website ini jurnal tersebut masuk dalam kategori jurnal predator. Nah, sebagai seorang penulis tentunya kita harus bisa membuat artikel kita sesuai atau cocok untuk diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah secara online ataupun printed. Nah, syaratnya itu salah satunya adalah memenuhi struktur umum dari sebuah jurnal yang baik. Biasanya, struktur umum dari sebuah artikel jurnal itu berawal dari identitas, kemudian introduction, kemudian method atau finding, kemudian discussion, kemudian diakhiri dengan conclusion dengan referensinya, atau yang umum kita dengar dengan istilah IMRAD. IMRAD itu singkatan dari Introduction, Method, Research, Result, and Discussion. Jadi kalau kita perhatikan di sini, umumnya intinya adalah IMRAD itu. Tapi tentunya jurnal yang baik itu harus lengkap dari awal berupa identitas, dilengkapi dengan judul, nama, afiliasi, dan email. Di bagian introduction berisi tentang apa dan kenapa penelitian dilakukan. Kemudian bagian method berisi secara detail tentang metodologi penelitian yang diterapkan dalam proses penelitian tersebut. Kemudian bagian finding yaitu penjelasan tentang temuan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian pada bagian discussion yaitu mendiskusikan hasil temuan dengan teori. Dan di akhir yaitu conclusion dan referensi maka menyampaikan simpulan serta daftar pustaka sesuai dengan template dari jurnal yang ditarget. Nah, secara lebih detail, umumnya para peneliti akan memperhatikan diagram ini yang berbentuk dengan model seperti yang dilihat dalam slide atau typical research article structure, diawali dengan abstract yang mencakup 4 komponen itu, kemudian dilanjutkan dengan introduction seperti halnya semi piramida terbalik, kemudian diikuti dengan literature review, kemudian diikuti oleh metodologi, kemudian followed by results, dan kemudian diikuti oleh discussion, dan diakhiri dengan conclusion, acknowledgement, serta references. Dalam gambar ini juga diketahui kalimat-kalimat awal yang biasanya muncul dalam setiap bagian tersebut yang bisa kita ikuti sebagai seorang penulis. Selanjutnya, hal yang penting diperhatikan bagi seorang penulis dalam menciptakan atau membuat artikel untuk dipublikasikan di jurnal adalah
kita harus memperhatikan yang namanya template. Apa itu template? Susunan perwajahan artikel dari sebuah jurnal. Setiap jurnal itu memiliki perwajahan sendiri-sendiri terhadap artikelnya, sehingga setiap penulis disarankan untuk bisa mengikuti pola dari perwajahan tersebut atau yang disebut dengan template. Contohnya seperti ini. Kedua jurnal ini sama-sama terbit di Scopus terindeks Q1 Scopus, yaitu Tissot Journal dan juga Cetek Journal. Tapi kalau kita perhatikan dari penampilannya, keduanya memiliki tampilan yang berbeda, di mana di jurnal Tissot memiliki 2 kolom dalam bagian introduction, sedangkan di jurnal Cetek memiliki 1 kolom saja untuk bagian introduction. Untuk bagian abstrak, abstrak pada jurnal Tissot full dari kanan sampai kiri, sedangkan di bagian cetek kita lihat bahwa sebagian kiri dari abstrak itu kosong ditempati oleh artikel info dan seterusnya. Sama halnya dalam hal proses sitasi ya. Kalau di sini kita lihat menggunakan name and year system, sedangkan di bagian yang lain menggunakan numeric system. Sehingga dalam hal ini disarankan bahwa setiap penulis untuk selalu memperhatikan template jurnal karena ini akan menjadi perhatian penting bagi editor untuk meloloskan artikel yang ditulis penulis agar lolos dari desk evaluation. Di mana kita bisa menemukan template dari jurnal yang kita tuju? Nah, biasanya itu ada di dalam OJS masing-masing. Jadi kalau kita perhatikan di halaman ini, kalau kita observasi dari Jurnal Pendidikan Agama Islam JPAI, di bagian kiri bawah itu ada tertulis jurnal template. Nah, biasanya para editor sudah menyiapkan ini dalam bentuk dokumen atau Word document yang ibu bapak atau bapak ibu penulis dan juga mahasiswa bisa langsung download dan tinggal memasukkan artikel yang sudah ditulis ke dalam template itu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penulis artikel adalah reference style atau gaya selingkung penulisan referensi atau daftar pustaka. Ini sangat penting karena ini akan juga berpengaruh pada keberterimaan editor untuk meloloskan artikel ibu bapak dalam desk evaluation. Nah, apa gunanya reference itu? Untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas tulisan. Kriteria apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam memasukkan referensi? Yang pertama, disarankan minimal 7 tahun terakhir dari sekarang. Jadi kalau sekarang tahun 2025 atau 2026, maka referensi daftar pustaka yang dimasukkan adalah tahun 2018 ke atas gitu ya. Kemudian asalnya dipastikan referensi atau daftar pustaka tersebut berasal dari top tier jurnal, baik Sinta 1, Sinta 2, terindeks Scopus atau Web of Science. Dan yang terpenting, salah satu syaratnya harus relevan dengan topik yang diangkat. Jangan sampai sebagai penulis memasukkan daftar pustaka di mana judulnya tidak sangat relevan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, reference style ini sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang menggunakan IEEE, seperti contoh di gambar, ada yang Chicago, atau mungkin yang lebih familiar kita sering mendengar kata API style. Nah, biasanya sebagai seorang penulis dan juga disarankan oleh editor atau managing editor, sebagai seorang penulis kita disarankan menggunakan yang namanya reference manager seperti halnya Mendeley. Fungsinya apa? Untuk memastikan konsistensi antara sitasi yang ada di dalam teks dengan sitasi yang sudah ditulis dalam bentuk daftar pustaka, sehingga semuanya sinkron. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk tips awal menulis artikel di jurnal ilmiah. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share, dan juga selalu ikuti postingan video dari channel I Am English ini. Semoga sukses dengan publikasinya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.